Iya, shalom saudara yang terkasih, selamat malam. Berjumpa lagi di acara Misbah Doa. Saya percaya kita semua baik, sehat dan luar biasa malam ini. Mari kita mau terus memuji menyembah Tuhan, membangun pujian penyembahan kita, membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena itu mari kita mau terus bersemangat untuk menyembah Tuhan. Kita percaya hanya Dia permata hati kita, Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Dan saya percaya kita semua juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami ada dalam hadirat Tuhan. Semua akan anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan. Bahkan kami bersyukur buat keadaan kami hari ini. Apapun itu kami mau bilang Tuhan baik. Tuhan baik bagi kami. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami untuk layak membawa pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi harta dalam hidup kami yang tidak ternilai. Terima kasih Yesus. Mari katakan pada Tuhan saudara. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu Tuhan, amin. Menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi saudara, mari ini menjadi pernyataan dari hati kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi katakan Tuhan Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu Tuhan menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan hari ini. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan kami indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Engkau indah Tuhan, jadikan kami indah bagi persembahan kepadamu. Kami bawa hidup kami Tuhan, Kau yang jadikan
kami berharga. Kau yang jadikan kami mulia, Kau berikan hidupmu, Kau berikan nyawamu untuk tebus hidup kami. Jadikan kami indah Tuhan. Sebab itu kami mau terus menjadikan Engkau satu-satunya harta yang berharga bagi hidup kami Tuhan. Engkau permata hati kami, Engkau pujian kami. Mari sekali lagi saudara, kita mau berkatakan pujian ini kepada Tuhan. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkau permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagi kami. Engkau yang menjadikan kami indah dan semakin indah bagimu. Dia yang menjadikan kita indah di matanya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Engkau yang kami miliki, yang paling berharga di hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa karena telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menggantikan hidup kami yang harusnya binasa, tetapi Engkau Tuhan memberikan kami pengampunan. Bahkan Engkau mati bagi kami, Engkau mati bagi setiap pelanggaran kami Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu. Karena itu Engkaulah satu-satunya yang kami miliki, yang paling berharga bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berkata hari ini hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus bagi hidup kami. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Oh, hanya pribadi yang mengenal kami. Amin. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu lebih lagi. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal kami, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh hatiku Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di hati kami hari-hari ini. Dan bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Amin, amin, amin. padamu.
Hanya Kau pribadi yang mengenal kami Tuhan, yang mengenal hati kami, yang mengenal hidup kami. Tidak ada satupun pribadi yang mengenal kami seperti Engkau mengenal kami. Bahkan apapun yang bahkan tidak kami sadari, Tuhan tahu. Bahkan Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau tahu batas kemampuan kami. Tuhan, hari-hari ini Engkau melihat umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam tekanan yang rasanya berat. Bahkan Engkau tahu, Engkau lebih tahu kami tahu itu Tuhan. Bahwa Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu penyesalan kami, Engkau tahu batas kekuatan kami, Engkau tahu yang ada di hati kami Tuhan. Mari katakan sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan lebih dekat padamu. untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Lebih lagi, hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal kami, pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi Tuhan dalam hidup kami yang Engkau tidak tahu. Yes, seluruh hati kami Engkau tahu. Amin. Kau tahu, Dan bawa kami Tuhan bawaku lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. kasih-Mu. Indah dalam dekapan kasih-Mu, bawa kami selalu dalam hadirat-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami. Ajar kami hidup, ajar kami hidup bagi-Mu Tuhan. Ajar kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dalam segala perkara, sekecil apapun di hidup kami, ajar kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kami hidup hari ini, kami hanya mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau kami hidup hari ini, kami hanya mau hidup bagi kepentingan-Mu. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Ajar kami menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Mari saudara, biar ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup.
Biar lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, ini ungkapan hati kami. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. dunia tak bisa. Menjauhkanku. Mari lebih lagi saudara datang pada Tuhan. Katakan dengan iman, biar ini menjadi komitmen kita. Ku hidup bagimu. Hati kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. ajar kami hidup bagi Engkau hari-hari ini Tuhan. Ajar kami hidup bagi kebenaran-Mu. Ajar kami hidup bagi kehendak-Mu. Mempergunakan waktu-waktu di hidup kami untuk kepentingan-Mu. Mempergunakan waktu-waktu di hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu. Selama Tuhan masih memberikan kami waktu, biarlah kami mau terus mempergunakan waktu itu Tuhan bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu. Bahkan kalau kami hidup, selama kami hidup Tuhan, Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku amin. dari kasih-Mu. Ya Tuhan, ajar mata kami hari-hari ini hanya tertuju pada Tuhan, bukan tertuju pada keadaan kami, bukan tertuju pada sakit penyakit kami, bukan tertuju kepada suami yang belum bertobat, bukan tertuju pada istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, tapi ajar mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Engkaulah yang pegang kendali atas segala hal di hidup kami. Karena itu kami hanya mau terus memandang kepada Yesus yang pegang kendali atas hidup kami, atas keluarga kami, dan atas setiap pergumulan kami Tuhan. Ajar kami hidup bagi firman-Mu, ajar kami hidup bagi kebenaran-Mu. Kalau sebentar lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menguduskan hati kami. Engkau yang menguduskan setiap hidup kami, bahkan menguduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapan-Mu, pengertian-Mu, bahkan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Sampaikan rahasia firman-Mu Tuhan, ajar kami semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu lewat firman-Mu.
Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, baik saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan saya akan membacakan satu kesaksian terlebih dahulu buat setiap kita ya. Shalom, selamat pagi Bu Debbie, nama saya Johnson. Saya mau bersaksi Bu. Saya baru berusia 18 tahun. Kejadian ini di tahun yang lalu, Bu. Saya di bulan April lulus SMA dan otomatis saya mencari kuliah. Saya belajar dan tentunya berdoa. Saya ingin kuliah di perguruan tinggi negeri yang tentunya ingin mendapatkan beasiswa agar biaya kuliah murah dan tidak terlalu membebani orang tua saya. Tiap hari Bu saya belajar dan sampai waktunya saya ujian saya bisa mengerjakannya. Namun saat pengumuman saya gagal dan tidak lolos. Di situ saya sempat merasa sedih, namun saya bangkit kembali dan saya tetap mencoba mendaftar di 8 perguruan tinggi negeri yang lain dan semuanya juga ditolak. Ya, di situ saya bingung setengah mati. Ya, jadi total saya ditolak itu 9 kali oleh perguruan tinggi negeri. Padahal menurut saya selalu berdoa, saya giat belajar dan saya bahkan berpuasa. Tiap hari siang malam saya berlutut untuk mencari kehendak Tuhan, Bu. Bahkan saya sempat berpikir kenapa Tuhan tidak menjawab ya doa saya ya. Saya berpikir Tuhan itu tidak adil. Banyak teman-teman saya yang hidupnya tidak benar namun lebih beruntung bisa lolos ujian. Tapi saya terus mencari kehendak Tuhan. Saking saya bingungnya Bu, saya ingin sekali mendengar suara Tuhan sendiri. Apa maksudnya Tuhan buat hidup saya? Kok sepertinya saya dipermalukan? Karena saya juga ingin seperti teman-teman saya yang berkuliah. Tiba waktu siang hari hati saya ingin menangis. Lalu saya berdoa. Waktu saya baru mulai menyembah Tuhan terdengar suara yang jelas Bu. Yang di telinga saya bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mendengar suara itu saya menangis Bu. Saya yakin itu adalah suara Tuhan, tapi saya bingung. Kalau saya nggak masuk surga, terus saya nanti masuk kemana? Terus saya juga bertanya kepada papa saya tentang arti kehendak Tuhan itu dalam hidup saya ini. Kata papa saya sesuai dengan firman Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, lalu cek hidup saya apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Saya rasa hidup saya benar-benar saja, bahkan di gereja juga saya aktif melayani Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa saya iseng mencari di pencarian YouTube, saya mengetik kehendak Tuhan. Tiba-tiba muncul khotbah Ibu Debbie Basjir. Lalu saya akhirnya menontonnya. Di video tersebut Ibu berkata tentang kepahitan dan kebencian jangan disimpan. Lalu saya berpikir, apakah saya masih menyimpan akar pahit dalam hidup saya? Dan ternyata saya baru sadar Bu, kalau iya saya masih mempunyai rasa benci kepada seorang kakak kelas saya. Saya waktu itu pernah ditegur, diejek, bahkan dikatain segala kebun binatang. Padahal waktu itu dia ingin menegur ketua organisasi saya yang sebenarnya yang salah, namun saya yang dihina. Saya jujur waktu itu tidak menerima, apalagi sampai dia menjelek-jelekan saya di media sosial. Karena hal itu saya benci banget kepadanya selama setahun. Setelah mendengar khotbah Ibu Debbie itu, saya sempat ingin mencari nomor kakak kelas saya itu dan meminta maaf. Namun daging saya selalu menolak. Karena saya berpikir, kamu tidak salah kok kalau kamu meminta maaf. Untuk apa? Saya masih berpikir harga diri saya akan jatuh. Tapi akhirnya saya tidak meminta maaf.
Sehari setelah menonton video ibu itu, saya iseng lagi mencari nama ibu. Apakah ibu punya channel di YouTube? Dan ternyata ada, bahkan tiap hari ada mesbah doa. Dari sejak hari itu saya rajin mengikuti mesbah doa Bu, bahkan sampai hari ini. Di hari-hari itu saya masih galau dengan banyak kegagalan dan kebimbangan untuk meminta maaf. Tapi di mesbah doa itu Bu Debbie, dari sejak pujian penyembahan dari lagu awal saya selalu menangis. Apalagi dengan lagu sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku. Itu lagu sungguh berat. Yang mana ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, namun kita diajarkan untuk terus percaya, berharap dan menyembah Tuhan. Dan saat firman Ibu selalu berkata untuk selalu saling mengampuni, dan Ibu sering berbicara tentang kepahitan. Dari situlah Bu, saya langsung mencari nomor kakak kelas saya, dan pada akhirnya saya ketemu. Disitulah saya meminta maaf karena telah menyimpan akar pahit kepadanya. Selama setahun dan di situ kami saling mengampuni. Dan ajaibnya Bu, besoknya setelah saya saling mengampuni, saya bereskan dengan kakak kelas itu, Tuhan berbicara dalam hati saya. Ya, untuk saya mencari informasi pendaftaran tentang kuliah di perguruan tinggi negeri yang saya ingini. Lalu saya mulai mencari di internet dan ketemu, namun itu merupakan pendaftaran terakhir dan sudah ditutup seminggu yang lalu. Tapi tidak tahu kenapa Tuhan memberi hikmat untuk menghubungi nomor yang tertera. Setelah saya hubungi, puji Tuhan pendaftaran masih dibuka. Setelah saya buka website pendaftaran, saya sangat terkejut, ternyata ada program studi yang saya ingini. Dan ada di kampus barunya, yaitu yang hanya berjarak 1 jam dari rumah saya. Ketika saya mendaftar, puji Tuhan Bu, saya diterima di situ. Puji Tuhan ya, haleluya. Sebenarnya satu pergumulan Bu bagi papa saya, kalau saya harus kuliah di luar kota, karena papa saya adalah seorang gembala pendeta di sebuah desa. Dan papa beserta kami sekeluarga baru 5 tahun terakhir dipindahkan ke tempat pelayanan. Yang rusak gerejanya, hampir ditutup masyarakat karena sudah tidak ada ibadah dan tidak ada jemaat. Dan puji Tuhan jiwa-jiwa sekarang mulai bertambah. Dan di sini saya pelayanan sebagai pemain musik, pemimpin pujian, dan juga saya guru sekolah minggu. Wow. Dengan adanya kampus yang dekat dengan rumah saya jadi bisa pulang ke rumah dan bisa membantu pelayanan. Dan puji Tuhannya lagi Bu, saya masuk ke perguruan tinggi negeri ini dengan tidak menggunakan beasiswa. Dan saya sempat berpikir ini akan memberatkan orang tua. Namun saya bersyukur punya papa dan mama yang sangat mengandalkan Tuhan. Karena kalau dipikir Bu, dengan berkat yang kami terima, ya itu kami sudah sangat bersyukur. Kalau secara pikiran manusia pasti tidak bisa buat kuliah. Namun saya diajarkan untuk terus berdoa dan hanya mengandalkan Tuhan. Ketika sudah jatuh tempo untuk membayar, selalu ada saja berkat. Bahkan kami sendiri tidak tahu hal itu bisa terjadi. Tapi saya dan keluarga percaya kalau saya bisa berkuliah bukan karena saya punya gereja yang besar, kami tidak punya organisasi yang besar, tapi kami punya Tuhan yang besar. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya sekarang tahu Tuhan tidak mencari anak yang pintar. Tuhan tidak mencari anak yang pintar kuliah, tidak cari anak yang hanya aktif pelayanan. Namun Tuhan mencari anak yang hatinya dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian kesaksian saya Bu. Saya juga berterima kasih kepada hambanya Ibu Debbie Basir yang telah menjadi berkat bagi hidup saya lewat khotbah-khotbah Ibu. Ya, dan sukses selalu untuk Ibu Debbie Basir TV, semoga terus menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Amin. Ya, kesaksian yang luar biasa dari seorang anak muda saudara umur 18 tahun ya, yang sudah ditolak 9 universitas negeri, tapi dia tetap berdoa dan ternyata Tuhan mau dia membereskan hidupnya dari kepahitan. Dan ketika dia bereskan hidupnya,
Dia mengalami mujizat, diterima di salah satu universitas yang ternyata jaraknya hanya 1 jam dari rumahnya. Sehingga dia tidak perlu pindah keluar kota karena dia juga adalah seorang pelayan Tuhan yang membantu pelayanan papahnya di desa. Ya, kita berdoa ya semoga Johnson tetap dipakai Tuhan, dan ini adalah sebuah contoh yang luar biasa. Ya, kita percaya bahwa dia Tuhan yang terus menyertai dan memberkati. Terima kasih buat kesaksiannya, Tuhan memberkati. Ya, saudara yang terkasih, ya saya percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, jadi benar yang apa yang Johnson sampaikan bahwa Tuhan tidak cari orang pintar. Seringkali ya kita punya rencana A tapi Tuhan bikin yang B dan itu yang terbaik. Dan ternyata di kampus yang baru itu ya ada jurusan yang dia cari. Ya, memang Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, dan dia selalu tepat. Ya, bagian kita hari-hari ini hanyalah berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan taat mengikuti rencana dan pimpinan Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, maka Tuhanlah akan menjadi Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia 25. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-33 ya. Maka hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh dari ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikubur. Ya, mereka akan menjadi pupuk di ladang. Sekarang kita lanjutkan Yeremia 25 ayat yang 34. Mengeluhlah dan berteriaklah hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Ayat 35 ya. Ayat 36 sekarang. Dengar para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan pedang gembalaan mereka. Ya, ayat 37. Dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Ya, ayat 38. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan. Oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Ya, Tuhan berkata saudara akhirnya ya, mengeluh dan berteriaklah hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba, sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Jadi Tuhan memberikan kita waktu. Bangsa ini diberikan Tuhan waktu yang cukup lama untuk bertobat. Untuk bertobat dan kembali dari kejahatan mereka dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak peduli, mereka terus mengikuti kedegilan hatinya. Mereka terus mengikuti ya kejahatan dan kefasikan mereka. Sampai tidak ada waktu lagi untuk pertobatan ya. Ayat 35 tadi, maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan. Ya, tidak ada lagi waktu untuk bertobat saudara. Ya, bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Ada saatnya ya, sudah tidak ada waktu lagi untuk kita bertobat karena murka Tuhan. Ya, waktu Tuhan sudah sampai. Waktu penghukuman itu sudah sampai. Mari kita hidup seolah-olah kita akan mati besok. Ya, kenapa? Banyak orang lupa saudara, sehingga dia hidup hanya untuk kepentingan dirinya. Dia hidup untuk kesenangan dirinya, dia hidup untuk ya kedagingannya, dia hanya hidup untuk apa yang bisa memuaskan dirinya sendiri. Saya selalu berkata, hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, dan mari kita mau sungguh-sungguh meminta pada Tuhan hari-hari ini untuk hidup kita ini. Ya, sungguh-sungguh ya boleh ada di dalam perkenanan Tuhan.
Ya, untuk kita ini selalu meminta pada Tuhan agar hidup kita ini ya ada di dalam perkenanan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kalau sudah tiba waktunya, tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Ketika Tuhan sudah murka, ya, mari kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu. Ada satu hal yang tidak bisa kembali dalam hidup ini, yaitu waktu. Waktu ini terus berjalan. Untuk apa kita menghabiskan waktu kita? Saudara mau terus hidup dalam dosa, waktu tetap berjalan. Saudara mau terus hidup di dalam kebenaran, waktu terus berjalan. Saya ingat dulu ketika saya ngobrol dengan seseorang yang terkena cancer waktu itu, dan ya dokter berkata bahwa dia tidak panjang lagi usianya. Satu hal yang dia sampaikan kepada saya, dia bilang, "Bu, seandainya waktu bisa diputar ulang," kata dia, "maka saya akan menghabiskan setiap menit dan setiap waktu di hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Maka saya mau untuk menghabiskan setiap waktu di hidup saya ini untuk melakukan kehendak Tuhan." Dia bilang, "Tapi semua sekarang rasanya sudah terlambat. Saya terbaring lemah di pembaringan ini dan tidak berdaya dan tidak mampu melakukan apapun lagi, Bu. Sekarang saya hanya menjadi orang yang hanya tinggal menunggu ajal dan kematian." Dia bilang, "Ibu, seandainya waktu bisa diputar, saya mau melayani Tuhan. Saya mau memakai hidup saya untuk kepentingan Tuhan, Bu." Saya berkata kepada dia, "Bersyukur Tuhan masih kasih kamu kesempatan untuk bertobat. Dan Tuhan itu melihat hari ini hidupmu. Tuhan tahu hari ini keinginan dan niat hatimu itu sudah cukup. Ya, waktu tidak bisa diputar kembali," saya bilang. "Semua yang sudah terjadi sudah berlalu. Bagian kita hanyalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sekarang. Kamu harus bersyukur karena kamu tidak tiba-tiba dipanggil mati, kecelakaan tuh gak ada kesempatan untuk bertobat loh." Saya bilang, "Tuhan masih izinkan kamu ada di tempat tidur sekarang. Ya, merenungkan hidupmu, kamu punya banyak waktu untuk bertobat. Bahkan hari-harimu ini sekarang kamu bilang seandainya waktu bisa diputar kembali, kamu ingin melayani Tuhan, hanya melakukan kehendak Tuhan. Kamu merasa kamu telah menyia-nyiakan banyak waktu untuk hidup bagi dosa dan keinginan duniawi." Saya bilang, "Tuhan tahu hatimu saat ini. Ya, itu sudah cukup. Tidak usah disesali apa yang sudah terjadi. Yang penting adalah hari ini." Makanya firman Tuhan berkata, saudara, "Jika hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Ya, lembutkanlah hatimu dan bertobatlah," kata firman Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta dari kita ini. Ya, jadi saudara, ya, kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesehatan, bersyukurlah. Kenapa? Karena ketika orang sudah ada di tempat tidur rumah sakit, sudah tidak bisa berdaya lagi, dia tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Menyesali waktu hidupnya yang dia pakai untuk hidup bagi kepentingan diri sendiri dan melakukan dosa. Dan pada akhirnya dia juga dipanggil Tuhan, saudara. Ya, karena sudah menderita sakit, tapi akhirnya dia dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya, saya bilang kepada dia, "Tuhan melihat akhir hidupmu. Kamu telah mengakhiri pertandingan imanmu. Dan kamu menang." Ya, dan akhirnya dia meninggal. Saudara, ya, biar itu menjadi perenungan buat kita. Tuhan berkata, ya, "Waktunya kamu akan disembelih," kata Tuhan. Ayat 35, "Bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan." Ya, dengarlah ayat 36, "Dengarlah para gembala berteriak, para pemimpin kawanan domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan pedang gembalaan mereka." Ayat 37, "Dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala." Saudara yang terkasih, sebelum hari Tuhan itu datang, saya
Kita kalau bicara tentang akhir zaman, kiamat, ada sebagian orang berkata, dari dulu juga gak kiamat-kiamat. Saya cuma mau kasih tahu, yang namanya hari Tuhan tiba itu bukan hanya kiamat. Kematian juga merupakan hari Tuhan bagi kita. Itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Selama kita masih diberi hidup sehat, ya mari pergunakan waktu kita ini untuk menjadi berkat. Mari kita mempercakapkan kemuliaan Tuhan. Mari kita menggunakan mulut untuk memperkatakan berkat. Mari kita mengisi waktu-waktu hidup untuk hidup bagi kepentingan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Jangan sia-siakan setiap menit di hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap waktu yang Dia berikan bagi kita. Kalau kita tidak bertobat, waktu Tuhan sampai, maka seperti para gembala, seperti para pemimpin ini, Tuhan bilang waktunya telah tiba. Saudara, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan sampai hari ini, itu artinya Tuhan masih punya tujuan atas hidupmu. Bertobatlah dan sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Supaya ketika hari Tuhan datang, entah itu kiamat, entah itu kematian merupakan hari Tuhan loh. Ya, jangan berpikir hari Tuhan itu hanya kiamat. Ya, yang namanya mati itu hari Tuhan datang atas hidup seseorang. Ya, itu nggak bisa ditunda. Kita tidak tahu. Bahkan hari-hari ini berita tentang kematian, ya begitu sering kita dengar. Setiap hari ada aja yang kita dengar yang meninggal, orang yang kita kenal atau saudara kita. Ya, tidak penting bagi kita kapan hari kita mati. Yang terpenting adalah responi ya suara Tuhan untuk memanggil kita bertobat. Responi suara Tuhan itu untuk memanggil kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenarannya. Dan kalau kita meresponi itu, ya itu cukup sebab Tuhan melihat responmu hari ini. Tidak peduli berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk hidup bagi kepentingan kita dan bagi dosa-dosa kita. Yang terpenting adalah hari ini mari kita berespon untuk sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini saudara, dan biarlah kita terus dibawa untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, ajar kami hari-hari ini mempergunakan waktu-waktu hidup kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan dan untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau memberi hidup kami, dan kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Mari katakan pada Tuhan saudara, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau hidup bagi kepentingan-Mu. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup di jalan-jalan-Mu. Kami mau mempergunakan waktu-waktu di hidup kami untuk kepentingan-Mu. Karena kami tahu waktu hidup kami ini singkat. Kami tidak ingin waktu murka Tuhan tiba di hidup kami secara tiba-tiba. Kami ingin waktu perkenanan Tuhanlah yang turun atas hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan masih mengingatkan kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau bertobat Tuhan, ampuni kami. Berkati keluarga, rumah tangga kami. Bawa kami seisi rumah, suami, istri, anak-anak hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh memakai waktu-waktu hidup kami untuk kepentingan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan
Bahkan jodoh mereka semua ada dalam tangan Tuhan. Bahkan kami dan seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka juga, para single parent, Tuhan menyertai untuk senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami Tuhan yang sedang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah, seluruh yang ikut mesbah doa malam ini yang sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah lawat, bahkan kesembuhan boleh terjadi. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, percaya kepada Tuhan dan perkatakan, Tuhan aku mohon kesembuhan dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaranku Tuhan, ampuni segala ketidaktaatan, ampuni aku Bapa. Aku mau datang menyerahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, biar perkenananmu turun dan kesembuhan boleh terjadi. Bahkan kami tolak segala pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Roh yang ada pada kami lebih besar. Sembuhkan jiwa kami Tuhan, supaya tidak ada sungut-sungut, sakit hati, kecewa, yang ada sukacita dan damai sejahtera. Berkati seluruh keluarga besar kami juga yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari setiap persoalan hidup, tekanan, masalah hutang piutang, perekonomian, masalah sakit penyakit, masalah yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan depresi, stres, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan ikatan-ikatan rokok, minuman keras, judi, game online, yang terikat dengan narkoba, bahkan yang terikat dengan minuman keras, judi, dan apapun Tuhan yang mendukakan hati Tuhan, ketakutan, kecemasan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Bahkan roh-roh dunia yang miskin yang mengikat hidup kami tolak. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam kami lebih besar. Lepaskan umat-Mu yang ingin bertobat. Kami tahu kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah di dalam kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan malam ini, Engkau juga yang menjamah setiap mereka yang berkekurangan, yang sangat membutuhkan hari-hari ini. Tuhan menjadi Tuhan yang mencukupi, Yehova Jireh bagi mereka. Bahkan bagi setiap orang yang rindu memiliki keturunan ilahi dalam nama Yesus, boleh terjadi Tuhan. Engkau memberikan keturunan, membukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kesembuhan jiwa di atas bangsa kami, lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Berkati rakyatnya, tanahnya, berkati udaranya, berkati hasil lautnya, diberkatilah bumi Indonesia ini. Pemerintahannya Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang ada, bahkan seluruh kepala-kepala daerah, bahkan seluruh orang-orang yang ada di atas bangsa ini yang memiliki jabatan-jabatan, biar mereka boleh bekerja sesuai kepentingan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk TNI Polri yang ada di garis terdepan untuk berjuang bagi NKRI. Tuhan, Kau berikan kesatuan hati untuk mereka. Tidak ada kekacauan, kami tolak segala roh kerusuhan, kekacauan di Indonesia. Berkati juga untuk para tim medis Bapak, mereka ada di garis terdepan, dokter, suster, perawat, mereka terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi ini pasti membawa kebaikan bagi manusia. Berkati bangsa-bangsa yang ada di setiap benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkusan kuasa-Mu. Bahkan setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan menjadi perisai bagi kami. Kami terus percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera. Diberkati keluarga-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu.
Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin. Tuhan memberkati saudara dan selamat malam. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini bagi setiap orang yang membutuhkan agar mereka juga diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.